dong. Masa anaknya Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas di belakang popularitas Pak Jokowi. Jangan dua-dua. Bahwasanya popularitas Pak Jokowi itu ada karena faktor sembako, itu saya nggak membantah. Lah iya kan? Saya membantah. Lah iya kan? Popularitas Pak Jokowi Iya ya. makanya. Makanya popularitas Pak Jokowi Sembako ya. inilah yang harusnya menjadi salah satu. Gini. Terjadi perdebatan panas antara politisi PKS Muhammad Iqbal dengan konsultan politik Muhammad Kodari. Awalnya, Muhammad Iqbal ingin membantah hipotesa M. Kodari terkait kemenangan Prabowo. Ia menyebut kemenangan Prabowo tidak bisa ditentukan oleh lembaga survei, tapi oleh KPU. Saya termasuk orang yang bingung juga gitu. Kemarin ramai yang ngucapin selamat karena suara saya tertinggi gitu. Tiba-tiba berkurang. Jadi bayangin di pemilu kita udah ikut pemilu, sudah punya saksi, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan siapa yang akan jadi pemenang. Beda kalau saya tinggal di Malaysia dulu, hari ini pemilu, sore sudah diumumkan siapa anggota dewannya. Tetapi itu soal teknis lah, siapa tadi si rekap dan lain. Tetapi yang kali ungkapkan sekarang adalah, tadi saya membantah hipotesis Bang Kodari. Dia bilang bahwa hari ini quick count, ya, jadi jangan bicara menang-menang dulu lah. Siapa yang bilang menang? Nggak ada menang-menang itu. Yang menentukan kemenangan itu KPU, bukan lembaga survei. Ia bahkan mengalaminya sendiri, suaranya yang sebelumnya tinggi di dalam pemilihan legislatif, namun hari demi hari kian menyusut. Iqbal lalu mengomentari popularitas Jokowi yang dianggap oleh Kodari mengangkat elektabilitas Prabowo Gibran. Namun nyatanya, partai kecil yang sebelumnya memasang wajahnya di tiap baliho di pelosok negeri, namun tidak bisa membuat partai tersebut lolos ambang batas parlemen. Jadi kita nggak usah bicara menang kalah, tetapi kalau dikatakan bahwa katanya surveinya tinggi, surveinya Prabowo tinggi karena pengaruh Pak Jokowi, tapi ada partai politik yang masang muka Pak Jokowi nggak lolos juga surveinya. Jadi bukan karena Pak Jokowi, tapi karena ada sembako yang digelontorkan menjelang pemilu yang jumlahnya angkanya triliunan, 496 triliun. Kata Romi kemarin di Metro TV, hewan pun kalau dicalonkan dimodalin 496 triliun bisa menang, apalagi manusia, kira-kira begitu. Ia lalu menyimpulkan, itu berarti bukan karena popularitas Jokowi yang tinggi, tetapi karena ada bansos yang dibagikan sebesar 496 triliun jelang pemilu 2024. Ia lalu bertanya kepada M. Kodari, apakah tidak menyesal menyalahgunakan wewenang dengan pembagian bansos sebesar 496 triliun hanya untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Kodari lalu menjawab, di mana penyalahgunaannya? Karena itu untuk rakyat. Jadi, udahlah. Sekarang saya tanya Bang Kodari, apakah Anda tidak ada rasa bersalah menggunakan anggaran negara untuk kemenangan pemilu? Bukankah itu bentuk kecurangan? Anggaran negara yang mana? Bansos. Bansos itu tuh rakyat kok, untuk masyarakat kok. Di mana penyalahgunaannya? Kapan dikeluarkan harusnya? Ya bisa setiap saat, tergantung kebutuhan. Nah itu, tergantung kebutuhan. Iya, tergantung kebutuhan rakyat. Tergantung kebutuhan rakyat. Mana ada saya konsultan ketika harga beras naik diberikan bantuan beras. Ada yang namanya anggaran ketika keluar. ada El Nino diberikan El Nino bantuan kapan? El Nino. Di Jakarta mana ada El Nino? Iqbal lalu kembali bertanya, kapan seharusnya bansos dikeluarkan? M. Kodari lalu menjawab, tergantung kebutuhan. Mendengar jawaban M. Kodari, Iqbal lalu mengambil konklusi bahwa kata yang diucapkan sesuai kebutuhan, itulah yang menjadi masalah. Iqbal lalu mempertanyakan kembali hipotesa M. Kodari, kenapa elektabilitas kepuasan Jokowi yang menurut Kodari sangat tinggi, namun tidak bisa mengkatrol suara partai anaknya. Jadi, Bantuan buat rakyat. sekarang saya tanya hipotesis saya. Anda mengatakan pengaruh surveinya tinggi karena pengaruh Iya, Jokowi. Tapi iya. kenapa partainya anak Pak Jokowi nggak lolos surveinya? Gini loh, yang namanya pengaruh Pak Jokowi, kalau bicara partai politik itu diberebutan beberapa partai politik, bukan cuman satu partai politik tertentu saja. Iya, tetapi Ini ya, kan kalau yang calon jelas presiden, memasang ini saya muka terangkan, anaknya. saya terangkan nih. Saya menjawab Anda nih ya. Saya menjawab Anda nih. Kalau kita bicara calon presiden, dari tiga itu yang mengidentikan diri dengan Pak Jokowi cuma satu. Iya, tapi Sehingga manfaatnya itu dari semua partai politik ya, yang memasang saya mau muka jelasin, Anda bapaknya. potong Terus terus. bantah dulu. Loh, Ini kan gimana giliran mau saya. Anda jawab dulu, saya jawab lagi. Ini Saya giliran jelaskan saya. dulu, baru Anda jawab. Ini giliran saya. Saya jelaskan dulu, baru Anda Nggak, jawab. makanya saya bantah dulu Anda, karena Anda mengatakan dibagi ke semua partai politik, tapi Gini hanya loh. satu-satunya yang memasang muka bapaknya. Gini loh. Enggak, Golkar pasang mukanya Pak Jokowi. Iya, paling banyak yang Golkar mana? pasang mukanya, ada iklannya di TV One. Mana yang paling banyak mukanya siapa? Ada.
M. Kodari lalu menjelaskan, jika elektabilitas tinggi Jokowi itu diperebutkan oleh banyak partai, tidak hanya partai anaknya, sehingga wajar terbagi-bagi ke dalam partai-partai yang mendukung Jokowi. Namun saat Kodari akan melanjutkan, Iqbal langsung menimpali, sehingga terjadi perdebatan panas antara keduanya. M. Kodari lalu melanjutkan, elektabilitas Jokowi dalam Pilpres 2024 masuk ke dalam paslon nomor urut 2 karena sejak awal Prabowo Gibran adalah satu-satunya calon presiden yang berkomitmen untuk meneruskan kerja Jokowi. Jadi calon presiden itu cuma satu yang mengidentikan dengan Pak Jokowi. Jadi semua image Pak Jokowi itu kepada dia. Kalau partai politik itu banyak, Golkar kampanye ya mengidentikan dengan Pak Jokowi. Gerindra mengidentikan dengan Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Jokowi. Kemudian PAN juga Pak Jokowi, muji-muji Pak Jokowi. Ya lalu Jadi coba lihat gini. Sekarang Golkar naik ke suaranya? enggak, sekarang pertanyaannya. Golkar naik ke suaranya? Enggak, sekarang saya tanya Golkar dulu. naik suaranya, Gerindra naik suaranya. Ya. Jadi peran Pak Ya, Jokowi itu pertanyaannya terdistribusi ke semua partai politik. Kalau semua berarti Belum rata lagi dong. Kalau semua bicara berarti rata, pemilu harusnya legislatif, semua partai naik. Partai politik itu mesinnya Kalau juga rata berarti semua berkurang. naik. Nah kalau bicara PSI, mesinnya lemah dibandingkan dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Nah, partai mesin, lainnya. bukan pengaruh Jokowi, Ada ya variabel yang mesinnya. lain. Ada variabel yang lain. Anda nggak Anda melihat nggak bisa begitu. bantah Kalau bahwa dikatakan naik pengaruh semua, Pak harusnya Jokowi semua itu naik. manfaatnya Harusnya didapatkan rata. oleh banyak partai Jadi politik. udahlah, Kalau menurut calon saya- presiden cuma satu. Sementara terkait dengan partai, elektabilitas Jokowi juga masuk ke dalam partai-partai yang mendukung Jokowi, salah satunya Golkar dan Gerindra. Kodari lalu menjelaskan, kenapa suara PSI kecil meskipun sudah memasang wajah Jokowi. Menurutnya, karena mesin partainya lemah, sehingga tidak bisa lolos ambang batas parlemen. Namun Iqbal mempertanyakan berapa persen kenaikan partai-partai yang mendukung Jokowi. Iya, PSI juga naik. Harusnya naik juga. Naik juga. Lolos saja kagak, apalagi naik. Makanya pengaruh Pak Jokowi itu Nggak makanya, banyaknya Anda di- gini. dibagi oleh berbagai macam partai politik. Jadi gini, jangan Jadi berlindung nggak di benar balik. Anda itu, Anda tuh nggak benar. Siapa? Iya nggak benar, Anda bilang nggak ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. PSI Kalau- naik, Golkar naik, Gerindra naik. Coba tolong dibantah. Pengaruhnya Naik PSI. berapa? Siapa yang paling signifikan? Kenapa? Karena mesin Ada. kan? Pertanyaannya Karena mesin ada kan? apa? Nggak ada. Karena mesin kan? Loh, sekarang Golkar naik nggak? Ya mesinnya Anda bilang tadi kan? Lo kan ada dua variabel. Ya harusnya kalau Anda bilang Ada rata, dua harusnya variabel PAN dong. naik. Lo nggak bisa Harusnya jangan lari. Tadi semua mengatakan nggak naik. ada. Ia lalu menimpali M. Kodari yang sebelumnya saat berdebat dengan Rocky Gerung mengungkit ijazah pendidikannya. Iqbal lalu ikut mengungkit ijazah M. Kodari. Ia sendiri adalah PhD Psikologi, sementara M. Kodari adalah S1 Psikologi, namun S2 dan S3-nya di mata kuliah politik. Masyarakat nggak akan ngerti kalau dua-dua bicara. Satu-satu. Sekarang giliran Tadi Anda. kok ngomong-ngomongin ke Bang Rocky, dia sarjana psikologi katanya. Ini ahli certified. Saya PhD psikologi. Ngomong ini. Jadi begini. Saya PSD politik. Saya PSD politik. Ya udah. Saya PSD politik. Jangan bangga-banggain psikologi. Udah psikologi sama filsafat Saya sama-sama S1 aja. psikologi, S2 politik, S3 Nah, politik. sama aja. Nggak usah bangga-banggain psikologi. Biasa aja lah. Kenapa saya ini loh, Lah. beliau ngomong soal psikologi, ya saya jawab saya sarjana Ya makanya psikologi. yang ngomongnya PhD psikologi. Loh, Nah. yang ngomong ini PSD politik.